Halo kawan-kawan Kobam, selamat datang di acara dari redaksi. Sore hari ini aku udah sama salah satu redaksi Kobam ya. Namanya siapa, Mbak? Amira, namanya Amira. Jadi di sore hari ini kita bakal membahas salah satu buku yang baru terbit di komunitas Bambu. Jadi memang setiap tahun selalu ada judul-judul baru ya, entah itu memang Cetak original yang baru bener terbit, entah itu terjemahan atau apa, tapi intinya baru, benar-benar baru terbit dari Kobam. Atau yang kedua dicetak ulang karena buku-bukunya itu udah habis ya, atau memang perlu diperbarui. Nah, khusus untuk hari ini kita bahas buku Jakarta Keras. Ini sebenarnya buku cetakan kedua ya, cetakan kedua. Dari versi pertamanya memang ada beberapa perubahan, revisi, termasuk juga dari desain sampul. Keren banget nih, sangar ya. Fresh from the oven, baru Fresh. selesai cetak berapa ya, maksudnya baru selesai banget lah ini bukunya. Bulan apa ya, Bu? Masih bulan lalu sih kayaknya, akhir bulan lalu ya. Februari baru banget terbit. nih. Dan sekarang juga masih periode presale ya bukunya. Jadi buku Kobam itu pertama terbit, terus kawan-kawan biasanya memesan inden, itu periodenya biasanya 2 minggu. Nah itu selalu kalau buku Kobam tuh selalu begitu. Jadi inden dengan diskonnya 25%. Nah nanti diukur nih kira-kira rame nggak nih yang beli nih gitu kan. Terus kita rame-ramein lah intinya. Untung nggak kalau inden? Inden ya seada-adanya mungkin ya. Buat penerbitnya seada-adanya, tapi untuk pembaca ya tentu untung banget. Ya, makanya ini nanyainnya dari segi pembaca. Dari segi pembaca pasti untung. Karena kan diskonnya berapa? 25% ya? 25, bahkan ada yang 30% kemarin ya. 30% untuk buku Keseharian Orang Buangan. Nah, tapi untuk inden Jakarta Keras ini sampai 25%. Jadi berapa tuh? Jadi berapa kemarin ya? Cek aja di situ ya. Di toko. Jadi sebenarnya kalau misalnya beli inden tuh pembaca untung banget ya, karena seterusnya itu kita diskonnya nggak sampai segitu lagi gitu. Dan apa tuh namanya, ini kan memang walaupun ini cetak ulang tapi ada beberapa tambahan-tambahan baru yang memang fresh banget gitu. Jadi kalau misalnya memang tertarik sama buku ini gitu, jadi ya emang untung banget sih kalau misalnya inden gitu. Kita cerita dikit kali ya. Jadi soal buku Kobam, semakin lama itu ada kemungkinan bukunya semakin naik harganya ya. Karena kan pertama langka, jadi buku langka dia. Nah, terus kedua juga ada nilai historisnya sendiri gitu. Kawan-kawan punya buku lama, buku lawas yang masih bagus, yang masih layak dibaca. Nah, makanya itu harganya juga menyesuaikan. Tapi kalau untuk buku baru, nah kawan-kawan bisa dapat bonus-bonus yang tadi Bamin bilang ya, mulai dari inden, presale. Nah, kalau sekarang lagi masuk periode presale nih. Kemarin kan inden udah selesai. Nah, sekarang masuk periode presale, diskonnya berapa? 20% ya, 20%. Gitu. Nah, untuk periode-periodenya tuh bisa dipantengin di sosmed-sosmednya Kobam ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita kan misalnya kita udah nerbitin buku ini nih, terus bulan depan kita nerbitin buku apa lagi, dan itu tuh masa-masa inden presale gitu tuh memang bisa dilihatnya di sosmed gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan sih gitu. Betul, sepakat. Nah, oke, kita langsung mulai pembahasan bukunya aja nih. Buku Jakarta Keras, Ruang Rawan Metropolitan. Tulisan Jerome Tadie. Tadie apa? Iya benar. Tadie atau Tadi? Jerome Tadie. Iya, orang Perancis ya. Orang Perancis dia. Iya, orang Perancis. Memang apa, ahli studi Jakarta kah, studi kota kah? Nah, jadi itu kalau misalnya kita asosiasiin buku Kobam itu kebanyakan tuh orang mikirnya buku sejarah gitu kan. Banyak buku sejarah gitu, padahal di Kobam itu nggak dikategorikan satu doang buku sejarah gitu. Padahal memang
banyak buku-buku Kobam yang intinya tuh lebih daripada itu gitu, termasuk buku ini ya. Walaupun gitu ya, kalau misalnya kita lihat Jakarta Keras Ruang Lawan Metropolitan, kita akan mikir peristiwa-peristiwa kekerasan gitu ya, yang memang banyak dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa bersejarah gitu. Tapi buku ini ya ditulis oleh Jerome gitu, yang dia menurut aku dia tuh seorang semacam etnograf ya, makanya dia itu memang peneliti, tapi dia bukan hanya sejarawan, tapi dia juga pengamat masalah-masalah sosial, masalah-masalah perkotaan gitu-gitu. Jadi memang walaupun kelihatannya kayak buku sejarah ya, tapi ternyata di dalamnya banyak disiplin ilmu lain gitu ya. Iya betul, dan banyak banget situasi-situasi terkini yang dibahas sama Jerome gitu. Walaupun buku ini ditulisnya udah lama ya sama Jerome ya, dan memang gitu ya sampai sekarang pun masih bisa relate sama kita gitu. Dan memang disitulah keunggulannya Jerome ini gitu, karena dia itu menulis suatu penelitian, suatu karya yang dia itu melihat ke depan gitu. Apakah ini ada suatu pola yang berulang atau permasalahan yang berakar dari mana, dan sampai sekarang pun peristiwanya apakah masih berlanjut gitu. Jadi memang Jerome itu berhasil ya untuk menyajikan kenyataan-kenyataan yang ada di Jakarta saat ini, dan dihubungkan juga dengan kejadian-kejadian di masa lalu dan permasalahan-permasalahan sosial yang memang sudah langganan gitu di Jakarta. Oke, tapi sebelum terlalu jauh, Bamin mau nanya dulu nih. Kan judulnya gede banget nih ya di atasnya, Jakarta Keras. Nah, sebenarnya kenapa dinamain Jakarta Keras buku ini gitu? Kenapa judulnya Jakarta Keras gitu? Kenapa judulnya Jakarta Keras? Nah, ini kan tadinya buku judulnya Wilayah Kekerasan di Jakarta ya. Wilayah Kekerasan di Jakarta. Cetakan pertama itu. Cetakan pertama judulnya Wilayah Kekerasan di Jakarta. Nah, kita tuh pengen buku ini tuh gimana ya? Lebih menarik lagi sih buat pembaca-pembaca kan, karena istilah Jakarta Keras tuh siapa sih yang nggak tahu kan istilah Jakarta Keras. Semua orang gitu ya di Indonesia pasti tahu lah ya istilah Jakarta Keras, apalagi di sosmed juga terkenal gitu istilah itu gitu loh. Jadi ya kenapa kita pakai istilah itu, karena memang istilah ini tuh menarik gitu ya. Dan Jakarta Keras itu banyak maknanya gitu. Jakarta Keras tuh banyak maknanya. Kalau orang mikir Jakarta Keras nih bisa diasosiasikan dengan kehidupan yang sulit gitu ya, misalnya sulit cari kerja, sulit bertahan hidup, terus bisa juga persaingan gitu. Kalau misalnya orang datang ke Jakarta tuh memang dia udah siap untuk jadi susah gitu loh. Kalau misalnya orang kesini nih gitu, misalnya dari desa gitu, bayangannya kalau ke Jakarta pasti di sana hidupnya susah, hidupnya keras gitu-gitu ya. Memang tidak bisa dipungkiri, memang benar juga gitu. Nah, makanya dari situ memang istilah itu tuh banyak maknanya, dan semua itu berakar pada suatu pola-pola tertentu yang dibahas sama Jerome di buku ini gitu. Itu. Oke, tapi sebenarnya tadi udah kegambar lah ya sedikit soal Jakarta Keras. Kenapa judulnya Jakarta Keras gitu. Tadi juga sempat disinggung pola-pola dan seterusnya di dalam buku ini. Nah, sebenarnya buku ini secara garis besar tuh membahas tentang apa sih? Iya, jadi walaupun di gambarnya kelihatan serius banget. Serius gitu, serem gitu. Ada yang apa nih? Ada gambar bukan. Iya, ada tawuran, copet, terus ada begal juga di sini. Kebakaran di belakang. Iya. Nah, sebenarnya kita bikin kayak gini nih biar apa? Jakarta nih kan sekarang tuh banyak simbol kota-kota mewah gitu ya. Makanya banyak gedung dibangun yang bertingkat, yang tinggi, yang kelihatannya tuh kayak wah gitu. Padahal sebenarnya gitu loh, di samping itu juga itu merupakan suatu bentuk salah satu bentuk kekerasan yang lebih modern gitu. Karena di balik itu semua ada juga yang namanya penggusuran gitu-gitu. Dan di samping gedung-gedung itu juga banyak daerah-daerah kumuh gitu. Jadi Jakarta yang sering ditampilkan di TV atau di mana yang kelihatan kayak kota metropolitan itu gitu, sebenarnya dia juga kota yang suram gitu loh. Jadi kita kasih sampul warna begini gitu biar mengingatkan kita bahwa sebenarnya realitas itu tuh ada di sekitar kita gitu. Nah, tadi gimana pertanyaannya?
Isinya apa ya? Isinya secara garis besar nih Secara garis buku besar. ngomong apa gitu. Nah, jadi buku ini tuh sebenarnya dibagi jadi 3 bagian ya, 3 bagian menarik gitu. Jadi bagian pertama dia bahas tentang geografi kerawanan di Jakarta. Jadi daerah-daerah apa aja sih yang rawan di Jakarta gitu. Nah, ini juga ada yang menarik ya dari bagian ini gitu. Si Jerome tadi ini dia itu peneliti yang beneran tinggal langsung di salah satu daerah yang dia pakai sebagai penelitian itu. Jadi daerah itu namanya Tanah Tinggi gitu. Dia ngekos di situ dan dia bener-bener ngobrol sama para misalnya preman, terus kayak orang-orang yang ada di Tanah Tinggi yang suka dikategorikan sebagai sarang penyamun gitu. Jadi emang risetnya juga ya udah dia turun ke sana gitu. Iya, dia bahkan bilang Melihat kalau fakta. misalnya dia beneran interogasi langsung kayak gini nih, itu dia nggak dapet info, malah kayak yang dia tanyain tuh kayak cuma jawab iya atau tidak gitu karena Waduh, repot juga karena apa tuh ya, karena udah biasa kali ya kalau misalnya ditanyain polisi tuh begitu gitu. Jadi dia itu malah justru dapat info-info yang lengkap itu ketika dia join di kayak semacam gym kampung gitu. Jadi dari situ dia ketemu sama banyak orang-orang yang tokoh lah ya di kampung itu gitu. Nah dari situ dia dapat info-info menarik gitu. Jadi Jerome ngewawancara tokoh tapi berasa nginterogasi. Enggak, jadi tadinya dia tuh pengennya wawancara beneran tuh. Wawancara beneran. Tapi dia nggak dapet tuh karena orangnya tuh kayak malah tuh ngasih cita-cita yang baik gitu ke si Jerome itu, padahal dia kan pengen dapet yang realnya gitu. Jadi dia ya akhirnya pakai pendekatan yang informal sambil nongkrong gitu sama orang-orang di situ gitu. Nah, terus bagian kedua dia tuh ngebahas tentang cita polisi ya. Jadi di Jakarta ini peran polisi sebagai pengaman itu kurang populer gitu. Nah, di situ Jerome jelasin gitu ya. Kenapa sih sebabnya, apa hubungannya polisi dengan ABRI misalnya di masa-masa sebelumnya gitu. Terus di bagian terakhir dia tuh bahas tentang apa itu judulnya? Kota di balik kota. Preman dan kendali informal. Jadi dia ngejelasin citra preman gitu ya di Jakarta, dan sebenarnya secara umum juga di segala tempat di Indonesia sih ya, karena preman kan sering dianggap sebagai kriminal atau dianggap dilihat dengan lensa negatif gitu. Nah di sini tuh Jerome ngejelasin asal usulnya preman, asal usul kata preman, dan apa ya bagaimana preman itu sebenarnya bergerak di dalam kota gitu. Oke. Ini walaupun cuma 3 bagian ya kawan-kawan, kalau misal ada yang udah beli inden bisa sembari dilihat-lihat ya, kita seakan-akan baca bareng. Baca bareng. Ada 3 bagian ya, tapi walaupun cuma 3 bagian ini terbagi lagi gitu. Misalnya bagian 1 itu ada 3 bab 1 dan bab 2, bab 3 gitu. Terus bagian 2 ada 2 bab, bagian 3 ada 2 bab lagi. Jadi secara total itu ada 7 bab. Tapi memang yang jadi sorotan Bamin pertama itu bagian 3 nih, kota di balik kota, preman dan kendali informal. Bab 6 ada preman di Indonesia. Terus bab 7 juga ada wilayah eksploitasi wilayah kekuasaan, preman dan kota Jakarta. Nah, apa Jerome mau bicara apa di bagian ini gitu secara garis besarnya? Secara garis besar ya tentu aja Jerome itu pengen menjelaskan kepada pembaca kalau misalnya preman itu lebih kompleks loh daripada yang kita kenal sekarang gitu. Jadi ketika preman itu jadi penguasa ya atau otoritas itu punya kepentingan untuk membuat citra preman gitu. Seperti yang kita tahu, yang kita kenal sekarang gitu. Padahal sebenarnya dia juga walaupun memang kontroversial ya kehadiran preman itu gitu, tapi dia juga punya jasa-jasa juga di masa lalu gitu yang tidak bisa kita lupakan gitu. Nah, Jerome tuh mau ngomongin itu gitu, dan bagaimana sebenarnya preman itu juga punya kendali terhadap penguasaan wilayah secara informal gitu. Jadi misalnya ada masalah apa yang tidak bisa diselesaikan sama misalnya polisi sama lembaga-lembaga yang lain gitu ya, lembaga pemerintah yang lain gitu. Preman itu perannya preman untuk melakukan pengendalian itu gitu loh. Dan itu sudah berlangsung selama bertahun-tahun ya, dari zaman Belanda gitu sampai sekarang pun masih berlaku gitu, walaupun memang ada pergeseran tertentu. Nah, Jerome itu pengen
membuka mata kita aja bahwa sesuatu yang kita lihat tuh nggak sesimpel apa yang pemerintah atau otoritas itu bikin kita pikir gitu loh. Padahal kalau misalnya seperti Jerome aja, misalnya Jerome di Tanah Tinggi gitu, katanya dia itu tuh citranya buruk tuh Tanah Tinggi. Terus habis itu katanya sarang penyamun gitu. Tapi begitu dia sampai sana, dia justru ngelihat nggak ada masalah, nggak ada yang kayak dibilangin itu. Kayak dia tuh ngelihat itu malah sebuah komunitas yang punya masing-masing orang di situ tuh punya perannya sendiri-sendiri gitu. Nggak sesuai apa yang dia tangkap dari informasi. Dari informasi gitu ya? Termasuk di media gitu. Jadi gimana hubungan negara dan preman itu juga dibahas di bagian 3 ini ya? Iya, dibahas. Kalau itu ada satu buku. Oh iya. Nah ini nih. Siapa itu? Robert Crip. Para Jago dan Kaum Revolusioner Jakarta. Nah, iya di bukunya Jerome juga dijelasin tentang istilah jago juga. Namanya menarik, jago. menarik. Nah, di sini tuh disebutin terminologi preman ya, yang sebelumnya itu banyak kata-kata yang sebenarnya berasosiasi mirip gitu. Jadi kayak ada jago, ada centeng, terus ada apa lagi ya? Centeng, baru dengar. Centeng. Ada tuh. Nah, jadi tuh waktu zaman di bukunya itu ada nggak? Di sini. Batavia Kala Malam ada nggak? Nggak ada ya? Jadi di Kobam itu ada buku ya, ada buku tentang bandit dan preman pada masa kolonial gitu. Ini ya, Nah, ini bukunya nih. Ini bukunya Margaret Van Til gitu ya. Dia ngebahas secara lebih khusus tuh tentang si Pitung gitu. Jadi di Jerome pun juga dibahas tentang tokoh-tokoh ya preman yang terkenal gitu pada masa-masa sebelumnya gitu. Jadi memang gitu, istilah-istilah kayak jago, centeng, terus preman. Nah, itu banyak banget versinya gitu ya. Ada yang versi negatif kayak misalnya pencopet dan macem-macem. Nah, itu juga kalau misalnya di Jerome nih, dia tuh juga menariknya lagi, dia tuh ada nyantumin kamus Polkem gitu loh. Jadi kamus-kamusnya preman gitu. Jadi si preman itu kalau nyebut copet itu sepak bola katanya. Jadi ada istilah-istilah khusus. Ada istilah-istilah khusus gitu. Jadi sebenarnya si Jerome itu juga ngejelasin di bab 3 ini kalau misalnya preman itu bikin kamus itu tuh sebenarnya biar nggak gampang diketahui sama pihak-pihak berwenang sih. Oke. Kalau sebenarnya berkaitan ya antara buku ini Para Jago dan Kaum Revolusioner Jakarta, terus bukunya Jerome Jakarta Keras, sama buku Batavia Kala Malam. Iya. Jadi ada benang merah sebenarnya yang bisa diambil ya. Kalau misal ini bertiga juga kebetulan terbitannya Masuk Jakarta ya. Kalau misalnya teman-teman belum tahu ya. Jadi Kobam itu punya lini penerbitan yang namanya tuh Masuk Jakarta. Jadi Masuk Jakarta itu adalah lini penerbitan khusus untuk menerbitkan buku-buku yang berkaitan sama kota Jakarta maupun budaya Betawi gitu. Budaya Betawi. Jadi memang tujuannya kita nerbitin buku ini juga karena kita punya concern juga sih tentang sejarah-sejarah Jakarta gitu. Ini masuk Jakarta juga ini ya? Batavia Kala Malam ya? Masuk terus. Iya, di sini disinggung ya. Di sini disinggung soal gimana hubungan antara negara dan preman, khususnya di periode revolusi 45 sampai 49 kan. Si penulis ini bilang kalau misal hubungan negara dan preman itu ambigu gitu. Jadi semacam love hate relationship gitu mungkin ya. Kadang-kadang butuh, kadang-kadang enggak. Nah, di sini disinggung selain tahun revolusi juga disinggung pada masa Orde Baru. Kayak dia ngasih contoh gimana naik turunnya hubungan negara dan preman. Kayak di satu waktu pada pemilu preman dibutuhkan oleh pemerintah Orde Baru kala itu untuk dimobilisasi. Entah itu membuat kekacauan atau memprovokasi gitu ya. Tapi di sisi lain justru ditendang. Mungkin kawan-kawan pernah ada yang dengar Petrus penembakan misterius dan culik-culik menculik lah. Preman-preman tahu-tahu hilang, tahu-tahu jadi mayat. Nah itu di buku ini dijelasin tuh soal gimana sih sebenarnya hubungan preman sama negara ini gitu. Dan salah satu yang jadi pokok bahasan juga soal gimana para preman, para jago ini turut andil dalam
memperjuangkan kemerdekaan gitu, dan mereka beraliansi bersama para pemuda nasionalis kiri gitu di Jakarta hingga membentuk suatu badan laskar lah, bisa dibilang laskar bersenjata. Nah itu ada tokoh yang terkenal tuh, namanya Imam Syafi'i atau Bang Pi'i gitu. Bang Pi'i. Iya, di sini dijelasin juga tentang Bang Pi'i. Dia tuh aslinya tuh anak preman Senen gitu. Katanya ayahnya dulu juga preman. Terus dia lahir di sekitaran situ. Dia kudu ngebunuh orang buat jadi preman juga gitu. Preman yang paling kuat di situ gitu. Nah, ketika dia akhirnya jadi preman di situ, dia itu melaksanakan fungsi apa ya? Apa sih namanya, melindungi gitu ya, melindungi para tukang sayur atau tukang apa yang ada di pasar itu gitu. Terus ya itu, jadi dia melindungi dari bandit-bandit yang dikirim orang untuk apa ya, malak gitu. Jadi justru dia malah melindungi gitu, dan dia ngumpulin duit sesama preman dan orang-orang di pasar Senen itu untuk ngebantu waktu itu korban-korban keluarga Romusha. Oh. Jadi keluarga Romusha kan ditinggalin tuh sama misalnya bapaknya atau anak laki-lakinya gitu, dan itu kan jadi terbengkalai. Jadi si Bang Pi'i ini mengerahkan tenaga dan kawan-kawannya itu untuk ngumpulin dana buat ngebantuin keluarga Romusha gitu. Menarik ketiga buku ini ya. Tapi sebenarnya ya, dari buku Jakarta Keras itu, kenapa sih buku ini penting dibaca sama kawan-kawan semua? Penting dibaca ya, karena apa? Karena gimana ya, kita ini kan hidup di Jakarta yang merupakan itu simbol rezim ya. Jadi siapapun pemerintahnya gitu, pasti Jakarta akan Jakarta selalu gitu ya dijadikan apa ya, wahana mereka bermain gitu. Jadi kita ketika kita melihat suatu kebijakan, kita jadi lebih terbuka pikirannya kalau misalnya itu bukan semua hal yang dilakukan itu tuh apa ya, memiliki dampak yang seperti mereka bilang gitu. Dan kita bisa ngelihat kekerasan ini tuh dari yang paling ringan juga gitu. Contohnya kalau misalnya kita sekarang di Jakarta nih, beda sama di desa gitu. Kalau misalnya kita sama tetangga suka nggak kenal sekarang, kalau misalnya apalagi yang tinggal di apartemen atau apa gitu kan. Nah itu juga salah satu dampak dari yang namanya kekerasan di kota gitu. Jadi dampaknya kita tuh jadi semakin satu sama lain tidak saling percaya. Padahal kan kalau misalnya kita sebagai manusia makhluk sosial gitu, kita kan memiliki kebutuhan untuk apa ya, berkerumun ya, untuk memiliki bersosialisasi gitu. Iya, dan saling apa ya, setiap orang itu harusnya saling membantu, bukan saling curiga gitu. Nah itu yang masih relevan sampai sekarang gitu ya. Gitu. Oke, kawan-kawan. Jadi kira-kira obrolan yang sebenarnya ngomongin masa lalu ya. Ini ngomongin masa lalu, ini juga ngomongin masa revolusi Batavia, apalagi zaman kolonial jauh. Tapi sebenarnya semua peristiwa masa lalu itu dekat sama kita sekarang gitu, di tahun 2023 ini gitu. Mulai dari tadi persoalan preman, terus bagaimana pandangan negara terhadap para preman ini gitu. Banyak hal yang bisa kita petik dari bacaan-bacaan ini tentunya. Ya, dan nggak menutup kemungkinan kalau misalnya di masa depan bentuk-bentuk kekerasan itu jadi lebih halus gitu. Betul. Oke, kawan Kobam, yang mau baca lebih lanjut ada di Keranjang ya. Obrolan kita sore hari ini sampai di sini. Sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Selamat sore dan selamat membaca.